Perkenalkan, saya Nimade Arida Mayanti. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu ajaran Tatwa dalam lontar Tatwa Jenana. Lontar Tatwa Jenana merupakan salah satu lontar dalam agama Hindu yang membahas mengenai konsep ketuhanan. Yang membedakan lontar ini dengan lontar-lontar lainnya, yaitu dari segi penggunaan bahasanya, yaitu masih menggunakan bahasa Jawa kuno dalam setiap selokanya. Dalam lontar Tatwa Jenana, berisikan pengetahuan tentang Tatwa yang dimulai dengan membahas Cetana dan Acetana, proses penciptaan alam semesta, utamanya makhluk hidup dalam menjadi manusia, mengagungkan Sang Yang Siwa, dan menjelaskan mengenai tujuan hidup tertinggi manusia, yakni moksa atau kelepasan. Dalam agama Hindu, kita mengenal adanya ajaran Srada. Srada berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata srad. Kemudian diadopsi dalam bahasa Jawa kuno, yaitu menjadi kata srada, yang artinya keyakinan atau kepercayaan. Dalam agama Hindu, kita juga mengenal adanya Pancasrada atau 5 keyakinan atau 5 dasar kepercayaan agama Hindu yang terdiri dari Brahman atau Widi Tatwa, yang kedua ada Atman Tatwa, yang ketiga Karma Pala Tatwa, yang keempat Samsara Tatwa, yang kelima Moksa Tatwa. Yang pertama, penjelasan mengenai Brahman atau Widi Tatwa. Brahman atau Widi Tatwa yaitu kepercayaan atau keyakinan terhadap adanya Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa. Dalam teks Tatwa Jenana, penjelasan mengenai Brahman ini dapat dilihat dari istilah Cetana dan Acetana, di mana pemahaman akan Siwa sebagai Tuhan yang tertinggi. Hal ini terdapat di dalam lontar Tatwa Jenana Sloka 2 yang memiliki arti bahwa Siwa Tatwa ada 3. Yang pertama, Parama Siwa Tatwa, Sada Siwa Tatwa, dan Atmika Tatwa. Parama Siwa Tatwa adalah Tuhan yang tidak terikat ruang dan waktu. Sada Siwa Tatwa adalah Tuhan yang memiliki sifat Vyapara atau aktif, Sarwajna atau serba tahu, dan Sarwa Karya Karta atau serba kerja. Dan yang ketiga ada Atmika Tatwa, yaitu Tuhan yang menyusupi Maya Tatwa. Dari hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Siwa adalah satu. Namun dalam hal ini, keadaan dan sifatnya yang membuat semua perbedaan. Yang mana dalam hal ini dipilah menjadi 3, yaitu Parama Siwa Tatwa, dan Sada Siwa Tatwa, dan Atmika Tatwa, sehingga membuat orang-orang menyebutnya dengan banyak nama. Penjelasan yang kedua, yaitu penjelasan mengenai Atman Tatwa. Atman Tatwa yaitu kepercayaan atau keyakinan terhadap adanya Atma yang menjiwai seluruh makhluk hidup. Dalam teks Tatwa Jenana, konsep Atma dipengaruhi oleh Satwam, Rajah, dan Tamah yang mempengaruhi dari kualitas Atma tersebut. Hal ini ada di dalam lontar Tatwa Jenana Sloka 6, yang artinya badan Sang Yang Atma adalah ingat selalu. Bertemunya ingat dan lupa, itulah yang disebut dengan pradana dan purusa. Bertemunya pradana dengan purusa, itulah melahirkan cita dan guna. Cita adalah wujud kasar dari purusa, dan guna adalah hasil dari pradana yang diberikan kesadaran oleh purusa. Guna itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, Satwam, Rajah, dan Tama. Itulah yang disebut dengan triguna yang dipakai sebagai guna atau kualitas cita. Penjelasan yang ketiga mengenai Karma Pala Tatwa. Karma Pala Tatwa adalah kepercayaan atau keyakinan akan adanya hukum karma pala, yaitu hasil dari perbuatan. Dalam kaitannya dengan Tatwa Jenana, menjelaskan bahwa manusia berbuat dan kecenderungannya, segala perbuatannya ke arah baik ataupun buruk, didasarkan atas dasar ambek dan pikiran. Dalam Tatwa Jenana, hal ini terdapat di dalam Sloka 23 yang menerangkan bahwa apabila seseorang berbuat baik, maka akan mendapatkan pahala di surga. Sedangkan apabila seseorang berbuat yang buruk, maka akan mendapatkan pahala di neraka. Penjelasan yang keempat
mengenai samsara dan punarbawa tattwa. Samsara dan punarbawa tattwa yaitu kepercayaan atau keyakinan akan adanya kelahiran kembali. Samsara atau punarbawa ini erat kaitannya dengan karma pala. Kelahirannya yang akan datang akan ditentukan oleh karmanya yang sekarang ataupun sisa-sisa karmanya yang terdahulu yang belum selesai ia bayar. Dalam Tattwa Jenana, hal ini dijelaskan di dalam sloka 24 yang berisi bahwa punarbawa ini dipengaruhi oleh hasil karma seseorang. Surga adalah pahala perbuatan yang baik dan neraka adalah pahala perbuatan yang buruk. Penjelasan yang kelima yaitu mengenai moksa tattwa. Moksa merupakan tujuan akhir dari perjalanan hidup agama Hindu. Moksa merupakan akhir dari proses punarbawa, akhir dari lahir dan mati. Dengan lepasnya Atman dari proses punarbawa, maka ia akan kembali menunggal dengan Brahman. Dalam Tattwa Jenana, sloka 25 dijelaskan bahwa inilah tujuan akhir Sangyang Jenana Tattwa yang ditujukan kepada Anda sekalian yang menyebabkan akan berakhir ke bentuk asalnya. Demikianlah dunia ini. Untuk mencapai moksa, dalam Tattwa Jenana mengajukan untuk melakukan yoga, yaitu prayoga sandi, dengan tahapan yang pertama melakukan asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, tarka, dan smedhi. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan Atman dari kesengsaraan. Demikianlah penjelasan mengenai ajaran Srada menurut lontar Tattwa Jenana. Sebagai seorang agama Hindu, kita hendaknya harus mengetahui dan memahami ajaran-ajaran Srada tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.